Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Aisyah KU dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang alkana. Saya akan menjelaskan pengertian alkana. Alkana adalah molekul organik yang paling sederhana, hanya terdiri dari 2 karbon dan hidrogen dan dengan hanya ikatan tunggal antar atom karbon. Alkana digunakan sebagai dasar untuk penamaan mayoritas senyawa organik. Nomenklatur mereka. Senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbon jenuh tunggal, contohnya senyawa alkana. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Yani Buat dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang alkana. Di mana materi alkana ini terdiri atas 2 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai rumus alkana dan deret homolog, dan yang kedua adalah tata nama dan isomer dari alkana. Nah, yang pertama yaitu mengenai rumus alkana dan deret homolognya. Nah, berbicara mengenai rumus alkana ini, tentunya kita sudah ketahui bahwasanya alkana ini juga masuk dalam materi hidrokarbon. Artinya akan lebih dominan membahas tentang hubungan antara atom karbon dan juga atom hidrogen, sehingga rumus dari alkana itu adalah CnH2n tambah 2. Nah, yang berikutnya adalah deret homolog. Untuk menentukan deret homolog, tentunya harus tahu rumus dari alkana tersebut. Nah, jika kita sudah tahu rumus dari alkana tersebut, untuk menentukan deret homolognya itu akan sangat mudah. Nah, contohnya adalah kita ambil deret homolog dari salah satu alkana yang memiliki jumlah atom karbon 1. Nah, N di dalam rumus alkana itu, N itu menandakan jumlah dari atom karbon yang terikat. Jadi kita contohkan N-nya 1 atau atom karbonnya yang berikatan hanya 1, sehingga kita kalkulasikan ke dalam rumus tersebut, yaitu C1H2 dikali 1 tambah 2, sehingga dihasilkan CH4. Nah, CH4 ini masuk dalam deret homolog alkana yang namanya pentana. Dan untuk deret-deret yang lain kita bisa kalkulasikan sendiri dengan ataupun melalui rumus-rumus tersebut atau rumus alkana tersebut. Baik, kita ke pembahasan pertama yaitu tentang tata nama. Nah, dalam tata nama ini kita kategorikan atas 3 penamaan, yaitu rantai lurus atau tidak bercabang, yang kedua adalah rantai tertutup atau siklik, dan yang ketiga adalah rantai bercabang. Baiklah, kita ke pembahasan pertama yaitu penamaan alkana dari rantai lurus dari alkana tersebut atau tidak bercabang. Nah, untuk penamaan alkana rantai lurus ini kita hanya dasarkan dari jumlah atom karbon saja, dan biasanya penamaan rantai lurus alkana ini ditandai dengan kata normal ataupun diistilahkan dengan N. Nah, saya akan memberikan contoh seperti di sini. Nah, contohnya yaitu CH3, CH2, CH2 dan CH3. Nah, rantai lurus ini diberi nama N butana atau normal butana. Mengapa diberi nama N-butana atau normal butana? Karena atom-atom yang berikatan atau atom karbon yang berikatan tadi itu berjumlah 4 atom karbon dan 10 atom hidrogen, sehingganya rumusnya menjadi C4H10 yang artinya adalah ataupun deret homolognya itu namanya adalah butana. Untuk penamaan alkana dari rantai tertutupnya atau siklik. Nah, seperti halnya rantai lurus tadi, penamaan rantai tertutup atau siklik ini juga bisa dengan menghitung jumlah atom karbon yang saling terikat di dalam rantai tertutup tersebut. Tetapi itu berbeda dengan rantai lurus, karena di rantai tertutup ini diawali penamaannya dengan kata siklo. Saya akan memberikan contoh seperti di sini. Itu memperlihatkan jumlah atom karbonnya itu berjumlah 5. Nah, jika jumlah atom karbonnya berjumlah 5, maka itu dinamakan dengan pentana. Sehingganya untuk penamaan rantai tertutup dari pentana ini kita namakan dengan siklopentana. Penamaan yang ketiga yaitu dengan rantai cabang dari alkana. Untuk penamaan rantai cabang dari alkana, yang pertama yang harus kita lakukan dalam penamaannya yaitu kita melihat rantai yang terpanjang itu akan menjadi sebagai rantai utama. Yang kedua, rantai utama itu diberi nomor yang dekat ataupun memiliki substituen atau yang dekat dengan cabang. Yang ketiga yaitu urutan penulisan nama itu diawali dengan nomor cabang, dan nama alkana rantai utama. Yang keempat, jika terdapat gugus metil di cabang nomor 2, maka namanya diawali dengan iso. Dan yang kelima, jika terdapat lebih dari 2 gugus yang sama, maka penamaannya harus dimulai dengan penomoran dari bahasa Yunani yang kita kenal dengan di, yang berarti 2,
tri yang berarti 3, tetra yang berarti 4, penta yang berarti 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jika terdapat gugus yang berbeda, maka penamaannya itu dimulai dari yang berdasarkan abjad. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isomer ataupun isomer alkana. Nah, berbicara mengenai isomer, isomer itu berarti senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda. Nah, dari penjabaran dari isomer tersebut, tentunya dalam alkana ini saya akan memberikan contoh. Salah satunya yaitu adalah C4H10 atau butana. Nah, C4H10 ini saya akan menggambarkan ataupun memperlihatkan bagaimana isomer pertama dari C4H10 seperti sini. Nah, ada juga contoh lain dari isomer ini dalam alkana, yaitu salah satunya adalah C6H14 yang artinya heksana. Nah, untuk isomernya ini dimulai dari normal heksana yang strukturnya yaitu seperti di sini. Nah, selanjutnya ada 2 metil pentana, ada 3 metil pentana, dan seterusnya. Baik, itulah pembahasan tentang tata nama dan deret homolog serta isomer dan juga rumus dari alkana. Sekian, saya persilakan ke materi selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Juleha Daud. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang materi alkana. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu sifat fisika dari senyawa alkana dan reaksi-reaksi kimia pada alkana. Sifat-sifat fisika dari alkana. Yang pertama, titik didih alkana bercabang lebih rendah dari titik didih alkana rantai lurus. Alkana merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air. Alkana juga bisa menjadi pelarut yang baik untuk senyawa organik seperti kloroform, CHCl3, karbon tetraklorida atau CCl4, dan juga benzena C6H6. Ketiga adalah alkana juga mempunyai densitas atau rapatan yang lebih rendah dari air. Ketika alkana dicampur dengan air, alkana tidak akan menyatu dan cenderung berada di bagian atas. Fisika alkana yang keempat, pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai dengan atom C5 akan berfase gas. Alkana dengan atom C5 sampai dengan atom C17 akan berfase cair. Alkana yang di atas C18 akan berfase padat. Yang kelima, untuk alkana yang berisomer dengan atom C yang sama banyak, maka semakin banyak rantai cabangnya, maka semakin rendah juga titik didihnya. Sifat fisika yang terakhir, bila rantai C semakin panjang, maka viskositas atau kekentalannya juga semakin tinggi. Poin yang kedua, reaksi-reaksi kimia alkana. Pada reaksi-reaksi kimia ini, kita akan membahas 6 reaksi kimia yang terjadi pada alkana. Yang pertama ada reaksi substitusi, yang kedua reaksi oksidasi, yang ketiga reaksi halogenasi, yang keempat reaksi sulfonasi, yang kelima reaksi nitrasi, dan yang terakhir reaksi pirolisis. Langsung saja kita bahas reaksi yang pertama, reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi terjadi pergantian atau pertukaran suatu atom atau gugus atom oleh atom atau gugus lain. Ini adalah contoh reaksi substitusi yang terjadi pada alkana. CH4 direaksikan dengan Cl2 akan menghasilkan CH3Cl tambah Cl yang dinamakan metil klorida atau klorometana. Yang kedua ada reaksi oksidasi, di mana hasil oksidasi sempurna dari alkana adalah gas, karbon dioksida, dan sejumlah air. Sebelum terbentuknya produk akhir oksidasi berupa CO2 dan H2O, terlebih dahulu terbentuk alkohol, aldehid, dan karboksilat. Alkana terbakar dalam keadaan oksigen berlebihan dan reaksi ini menghasilkan sejumlah kalor atau disebut dengan reaksi eksoterm. Masih reaksi oksidasi, pada reaksi pembakaran ini merupakan dasar penggunaan hidrokarbon sebagai penghasil kalor atau gas alam dan pemanas. Jika oksigen tidak mencukupi untuk berlangsungnya reaksi yang sempurna, maka pembakaran tidak sempurna terjadi. Dalam hal ini, karbon pada hidrokarbon teroksidasi hanya sampai pada tingkat karbon monoksida atau bahkan hanya sampai karbon saja. Ini adalah contoh reaksi oksidasi pada alkana.
Selanjutnya ada reaksi halogenasi. Reaksi dari alkana dengan unsur-unsur halogen disebut reaksi halogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkil hadida, di mana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi oleh halogen, sehingga reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi. Berikutnya ada reaksi sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi antara suatu senyawa dengan asam sulfat. Reaksi antara alkana dengan asam sulfat ini menghasilkan asam alkana sulfonat. Dalam reaksi terjadi pergantian suatu atom H oleh gugus SO3H. Reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi analog dengan sulfonasi, berjalan dengan mudah jika terdapat karbon tersier. Jika alkananya rantai lurus, reaksinya akan sangat lambat. Ini adalah contoh reaksi nitrasi. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi pirolisis. Proses pirolisis atau cracking adalah proses pemecahan alkana dengan jalan pemanasan pada temperatur tinggi, sekitar 10.000 derajat Celcius tanpa oksigen. Akan dihasilkan alkana dengan rantai karbon lebih pendek. Ini adalah beberapa contoh dari reaksi pirolisis. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu pembuatan alkana. Pembuatan alkana ini terbagi menjadi dua cara, yaitu secara komersial dan secara laboratorium. Secara komersial yaitu secara pemecahan atau cracking. Penguraian molekul-molekul CH menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dengan menggunakan tekanan dan suhu tinggi tanpa katalis atau suhu dan tekanan yang rendah dengan sebuah katalis. Selanjutnya yaitu sumber molekul hidrokarbon yang besar biasanya adalah fraksi nafta atau fraksi minyak gas. Dari penyulingan minyak mentah atau petroleum menjadi beberapa fraksi yang dipecah. Selanjutnya yaitu tidak ada reaksi unik yang terjadi pada proses pemecahan ini. Beberapa molekul CH yang kecil memiliki beberapa ikatan rangkap karbon. Salah satu reaksi yang mungkin terjadi untuk hidrokarbon yaitu C15H32 adalah C15H32 menghasilkan 2C2H4 tambah C3H6 tambah C8H18. Selanjutnya yaitu senyawa pecahan yang dihasilkan berupa etena dan propena atau bahan penting membuat plastik atau bahan-bahan kimia organik lainnya. Pemecahan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pemecahan katalis atau modern dan pemecahan termal. Yang pertama yaitu pemecahan katalis. Pemecahan ini merupakan zeolit yang sebagai katalisnya. Zeolit ini merupakan aluminosilikat yang terdiri dari atom aluminium, silikon, dan oksigen. Kompleks dan memiliki kisi besar yang membawa muatan negatif. Zeolit ini juga merupakan yang berhubungan dengan resin-resin penukar ion yang digunakan dalam pelicinan air. Zeolit juga digunakan untuk menghasilkan persentase tinggi dari hidrokarbon yang memiliki jumlah atom karbon antara 5-10, yang sangat bermanfaat untuk petrol atau bensin. Zeolit juga merupakan proporsi alkana bercabang yang tinggi dan hidrokarbon aromatik seperti benzena. Selanjutnya yaitu pemecahan termal. Pemecahan termal ini menggunakan suhu antara 450 sampai 750 derajat Celcius dan tekanan sebesar 70 atm untuk menguraikan CH besar menjadi CH yang lebih kecil. Pemecahan termal ini menghasilkan campuran produk yang mengandung banyak CH dengan ikatan rangkap atau alkena. Selanjutnya yaitu tidak melibatkan pembentukan senyawa intermediate ionik seperti pada pemecahan katalis sehingga terbentuk radikal bebas. Reaksi-reaksi dari radikal bebas akan menghasilkan berbagai produk. Selanjutnya yaitu pembuatan alkana secara laboratorium. Di laboratorium, yang pertama yaitu gas metana dibuat dengan mereaksikan aluminium karbida dengan air. Reaksi yang terjadi yaitu bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu mereaksikan gas alkena dengan gas hidrogen. Ini merupakan reaksi adisi alkena sehingga menghasilkan alkana. Contohnya bisa dilihat
Selanjutnya yaitu synthesis Wurtz. Aldo P. Wurtz adalah seorang ahli kimia peracin yang memperoleh alkana dengan cara mereaksikan alkil halida dengan logam natrium. Reaksi yang terjadi yaitu bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya yaitu sintesis Grignard. Grignard mereaksikan reagen Grignard dengan air. Reagen Grignard adalah senyawa R MgX yang banyak dimanfaatkan untuk sintesis senyawa organik. Alkana yang dihasilkan oleh reaksi ini tergantung pada alkil atau R dari reagen Grignard. Contoh reaksinya yaitu bisa dilihat. Yang terakhir yaitu ada sintetis Dumas. Jean-André Dumas melakukan sintetis alkana dengan mencampurkan garam natrium karboksilat dengan NaOH. Contoh reaksinya bisa dilihat. Selanjutnya yaitu sumber dan kegunaan alkana. Alkana ini dihasilkan dari penyulingan minyak bumi. Selanjutnya yaitu kegunaan alkana. Alkana tidaklah asli dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Contohnya yaitu pada bahan bakar, misalnya LPG, kerosin, bensin, dan solar. Yang kedua pada pelarut, berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum eter, dan nafta digunakan sebagai pelarut dalam industri atau pencucian kering atau dry cleaning. Selanjutnya yaitu pada sumber hidrogen, yaitu ada gas alam dan gas petroleum merupakan sumber hidrogen dalam industri. Misalnya industri amonia dan pupuk. Selanjutnya yaitu bahan baku untuk senyawa organik lain. Minyak bumi dan gas alam merupakan bahan baku utama untuk sintesis sebagai senyawa organik seperti alkohol, asam cuka, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bahan baku industri. Berbagai produk industri seperti plastik, deterjen, karet sintesis, minyak rambut, dan obat gosok dibuat dari minyak bumi dan gas alam. Industri yang mengolah minyak bumi dan gas alam ini disebut industri petrokimia atau petroleum sama dengan minyak bumi. Baik, itulah materi-materi yang dapat kami bawakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.